Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cek Bice yang ada di rumah. Tentunya Halo Palembang kembali menyapa Mang Cek Bice Galo. Pada hari ini tentunya selama 1 jam ke depan bareng aku Cek Sarah dan Sugo CS aku CS kental ya. CS kental, susu mau kental. Ayo dengan Cek Maruli dan spesial di weekend ini kita bakal ngebahas masalah yang spesial. Pembahasan kita bersama dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah memang di porsinya masing-masing. Betul. Jadi kalau misalnya di weekend Cak ini biasanya nyapa juga dulu sama Mang Cek Bice yang ada di rumah, mungkin yang masih selonjoran, yang masih mungkin di pojok kasur, tapi sambil nyetel TV, Pal TV untuk nambah informasi tentunya Maruli ya. Dan juga hari ini mungkin Bapak dan Ibu atau Mang Cek Bice di rumah yang sudah bergiat pagi, mungkin ada yang Cak Maruli nak MC, bakar sampah, nyapu rumah, itu olahraga juga itu Maruli. Tapi kalau misalnya olahraga yang Maruli senang tuh apa sih sebenarnya? Kalau saya itu senangnya berkuda loh. Wah, berkuda. Kuda-kudaan ya. Wow, ngeri ya. Berarti sudah kuat ya kuda-kudanya ya Maruli ya. Oke, kalau Maruli senang kuda-kudaan, wah, ini tidak kalah kerennya lagi. Biasanya kalau kita zaman dulu jengok itu ada uang yang memang olahraga ataupun kita jengok film-film dinasti zaman dulu di sambil berkuda sambil mana? Dari jauh. Nah, kalau hari ini kita tidak sambil berkuda, tapi kita mana baik? Iya. Berarti kita sudah ketemu narasumber yang memang hari ini fokus olahraganya adalah ke archery ataupun mana. Betul sekali Sarah. Nah, spesial hari ini kita sudah bersama dengan ketiga narasumber kita, bersama dengan Bapak Andika Rashid Reda. Selamat pagi Pak, selaku ketua klub dari Hexa, merangkap kepala pelatih juga di klub tersebut Pak ya. Kemudian ada juga coach kita. Wow, coach kita ini adalah Ibu Endiana Amri. Ini agak berbeda. Pemanahnya adalah cewek loh. Iya. Biasanya kan kalau pan asmara cowok terus ya. Dan juga ada atlet pemanah dari Sumsel ya Pak ya. Palembang Pak izin. Ada Muhammad Tandri. Ya. Selaku atlet panahan ya. Oke. Baik. Ini tema kita hari ini agak spesial karena kalau biasanya kan kita membahas masalah yang cukup signifikan. Hari ini kita kasih yang agak slowly. Ya. Ini dengan tema inovasi hingga kompetisi, yaitu dinamika panahan Hexa Archery di Palembang di tahun 2024. Betul. Jadi ngomong-ngomong archery, kita langsung tanya baik. Betul. Sama yang memang sudah menggelutinya, yang kalau misalnya kompetisi itu udah juaranya. Ya, Cek itu nama dulu ya. Oke. Boleh. Kalau Cek itu kita langsung baik. Nanya sama ketua klub Hexa ya yang merangkap kepala pelatih. Kalau ngomong tuh double gaji. Nah, double job soalnya. Kak Andika, pagi. Boleh dikenalkan dulu apa sih olahraga dari olahraga panahan Hexa Archery? Oh iya, Hexa Archery ini olahraga panahan yang berfokus ke prestasi. Jadi prestasinya itu bukan perbedaannya dengan yang tadi yang disebutin tadi itu horsebow yang memakai berkuda ya. Kuda dengan itu berbeda dengan panahan yang kita latih di klub Hexa Archery tadi. Jadi ini prestasi itu tujuannya itu ke pekan olahraga provinsi, pekan olahraga nasional, SEA Games, ASEAN Games, ke Olimpiade. Jadi targetnya ke situ. Berbeda dengan yang tadi itu lebih ke seni ya, seni dan sunnahnya juga dengan berkudanya tadi gitu kan. Tapi bukan berarti panahan itu harus olahraga panahan yang kayak gini yang sunnah, enggak. Yang namanya yang disebutkan olahraga panahannya yang sunnah tadi kan. Nah, jadi sebenarnya kalau Hexa Archery itu olahraga yang tujuannya tadi adalah untuk ke prestasi tadi. Fokus ya berarti Pak ya? Fokusnya ke prestasi. Setuju. Kalau ngomong-ngomong soal klub yang dibentuk, ini kalau boleh tahu di Sumatera Selatan nih Pak di tingkat Sumsel ya? Iya. Cikal bakal terbentuknya panahan di Sumsel itu seperti apa kalau kita boleh tahu? Kalau cikal bakal terbentuknya panahan itu sudah lama Mas ya? Jadi udah dari PON keberapa kemarin itu sudah, tapi giat-giatnya panahan di Sumsel itu sampai terbentuknya klub-klub itu di tahun 2010 ke atas gitu. Nah, 2015 itu sudah mulai terbentuknya klub-klub resmi, dan Perpani dan lain-lain. Nah, jadi sekitar tahun itu mulai giat-giatnya. Mulai terlihat Pak ya? Ya, untuk yang prestasi tapi ya, yang sisa prestasi tadi ya. Oke, berarti prestasi itu sudah dimulai dari tahun 2015-an ke atas. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, dari 2015 sampai 2024 yang sudah prestasi yang tertinggi yang seperti yang sudah disambut oleh Sumatera Selatan.
Kalau Sumatera Selatan sendiri sebenarnya lebih ke prapon ke Jurnas ya. Tapi kalau untuk ponnya sendiri kita 2021 kemarin 2022 ya pon kemarin 2022 itu kita baru mengirimkan atletnya saja. Tapi untuk medali kita belum berhasil. Tapi kalau seumpamanya untuk lingkup Sumatera Selatan untuk Palembangnya sendiri itu kita cukup kuat untuk panahannya untuk di Provinsi Sumatera Selatannya. Nah, untuk Kota Palembang dan dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain, Palembang ini termasuk 3 besar dan yang termasuk dalam tim yang kuat lah untuk berarti ini Palembang juara judulnya. Betul. Ya. Jadi emang luar biasa, emang panahan ini termasuk olahraga yang disunahkan oleh Nabi. Betul. Nah, Nabi Muhammad. Jadi ada 4, dia tuh berenang, ada panahan, berkuda, sama sikonya itu kalau tidak salah ini ya, Kak apa namanya? Balet. 3 nggak? Ada 3 ya. Satu lagi ada loh. Jadi aku tuh lupa, ada panahan, dia tuh kan ada berenang satunya kan, berkuda ya kan gitu. Nah, Sarah, kalau tadi kita udah dari ketua klub Hexa sekaligus ke kepala pelatih. Betul. Sekarang kita pengen bincang-bincang dengan coachnya nih. Betul. Boleh Sarah. Kayaknya kalau woman to woman itu akan lebih lebih dekat gitu. Lebih dekat ya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat Mbak Endi ya nyebutnya jadi ya Mbak Endi ya. Jadi kalau sudah dibeberkan juga sama Pak Andika bahwa memang olahraga ini memang olahraga yang memang lebih untuk ke prestasi ya. Nah, tapi kalau untuk olahraganya dewe, untuk misalnya kan kebanyakan wong tuh olahraga ini untuk membentuk postur tubuh ya. Itu pengaruhnya di bagian mana, terus manfaatnya itu lebih kemana sih Mbak? Gitu. Jadi olahraga memanah ini sebenarnya kan ini fokus ya. Jadi gimana kita fokus dalam membidik sasaran. Jadi perlu konsentrasi. Kemudian kalau ilmu memanah ini juga yang kita pakai itu ada ototnya. Jadi otot tangan, lengan, dada, bahu itu berguna semua kalau kita dalam menarik busur itu berguna semua. Kemudian olahraga yang selanjutnya itu kita ada kardio halus. Jadi kardio halus itu dari kita menarik anak panah itu memerlukan tenaga, kemudian kita membidik itu fokus konsentrasi, terus setelah kita menembakkan sasaran, kita akan berjalan itu ke arah target itu sebanyak ada yang 50 meter, ada 70 meter, itu ngambil anak panah bolak-balik. Jadi kita ada kardio halus di situ. Jadi sebenarnya memanah ini bukan badan ini saja gitu, tapi juga seluruh badan. Kardio halus dapat, otot-otot juga dapat. Dan fokus juga. Jadi memang bukan sekedar kita itu kira tadi mantep banget pas tinjau bujur. Habis mana BDW? BDW. Itulah yang dibakar karbohidrat turun naik ya, itu. Oke. Ini nah, menarik ini ya. kalau kita boleh lihat di layar kaca Bapak Ibu sekalian ini ada nih contoh-contohnya ya dari dari pada saat pelatihan ini Bu ya. Ini latihan klub para pemanah ini. Wow, Sarah, kalau kita lihat memang luar biasa ya. Ini pada saat menarik busur itu memang otot tarik terlihat ya. Wow, Tapi kalau kita juga ini memang Caknya banyak peminatnya juga untuk sekarang ya. Kalau untuk di Palembang sendiri kalau jumlahnya dia berapa untuk Hexa seri ini? Kalau atlet kita sebenarnya banyak. Sebenarnya itu sekitar ada 20-an. Tapi kebanyakan itu yang para dewasanya itu udah ada yang kerja, ada yang udah kawin juga. Ini olahraganya nih untungnya memanah ini nggak harus anak-anak umur 20-an, enggak, tapi bisa sampai dia sekuat apapun untuk mana masih bisa. Jadi yang bukan tersisa sih yang sibuk dengan kesibukan masing-masing, jadi yang ada tinggal latihan intensif ya dengan di Hexa itu sekitar ada 12 ya, sekitar 12 atlet yang aktif yang benar-benar latihan dari Sabtu Minggu, kadang hari-hari lainnya dia tetap berlatih. Oke, kalau mungkin bisa dikatakan aman untuk yang usia rentan Bu ya. Iya, karena selama dia kuat. Penggunaan otot jantung itu tidak kardionya tidak berlebihan. Iya, karena kita menggunakan otot rangka ya. Iya, benar. Nah, kalau kita lihat di sini yuk, kalau untuk tempat latihannya Dewe itu di mana Hexa ini? Kami ini di lapangan SMA 13 di Talang Betutu. Jadi kalau misalnya ada yang nak join, itu bisa datang langsung atau ada mekanisme lain, syarat-syarat lain? Kalau klub kita ini sebenarnya private.
Jadi pelatihnya ini kita berdua. Sebenarnya dulu tuh ada pelatihnya banyak, cuman tadi kesibukan jadi akhirnya kita cuman berdua. Jadi kalau kita nerima banyak-banyak takutnya nggak Ya, fokus, nggak ke handle. Karena atlet sendiri itu karakternya berbeda-beda. Iya. Jadi kalau terlalu banyak atlet yang terlalu kita pegang, jadi kita nggak bisa fokus gitu. Jadi sekarang kan ada sekitar 12 atlet yang aktif, jadi berarti bisa kita bagi nih, bisa kita fokusnya kita masing-masing, karena satu orang itu harus betul-betul benar-benar diiniin gitu loh, nggak bisa kita lepas aja gitu. Yang ini tekniknya beda, karakternya beda, sifatnya juga beda, itu juga mempengaruhi hasil. Emosi dia di lapangan itu beda-beda. Jadi sang pelatih sendiri juga harus bisa mengenal karakter atletnya sendiri gitu. Jadi makanya di Hexa Archery ini bukan kita tidak mau menerima member, tapi karena kebetulan juga karena kita berdua sekarang yang lagi fokus sebagai pelatihnya kita berdua, supaya juga anak-anaknya juga atletnya juga prestasinya bisa lebih fokus. Jadi kita bisa dibilangin Memilih. limited member lah, private jadi dia. Jadi memang ujung fokusnya tombak juga ya. Diana sama Pak Andika ini menjadi ujung tombak. Jadi memang untuk fokusnya memang cuma 12 atlet dulu untuk sementara. Lemah dikit tapi jelas gitu, kualitas. jadi kita bisa Benar, karena mungkin pembentukan seorang atlet pemanah ini kan karena tidak hanya otot fisik tapi juga fokus. Fokus dan emosional ya Pak. Benar, emosinya itu juga harus kita jaga. Emosional itu akan mempengaruhi dari fokus loh. Iya, Jadi kalau terlalu lama mungkin tidak fokus juga jadinya. Kalau marah-marah udah bakal fokus. Oh, what? Tapi ngomong-ngomong, nah, Kak Andika, UXID, Hexa ini apakah memang klub resmi di bawah naungan dari Perpani, Persatuan Panahan Indonesia? Iya, alhamdulillah Hexa Archery ini salah satu klub yang resmi di bawah naungan dari Perpani. Jadi atlet-atletnya ini berarti juga akan dipantau dan mereka juga akan mengikuti seleksi untuk ke Jurnas atau ke Prapon, atau juga nanti akan ada prankingan untuk nantinya ke depannya Sumatera Selatan akan bisa mengirimkan atlet-atlet mereka ke depannya gitu loh. Jadi memang alhamdulillah Hexa Archery ini sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi klub yang berada di bawah naungan Perpani tadi. Perpani Sumsel ya saat ini. Tapi Mbak Ruli agak susah juga ya, misalnya lihat kalau Hexa ini kan memang sudah Perpani gitu kan, berarti sudah pasti nih kalau misalnya ikut dari Hexa otomatis kita bisa dijalurkan dengan jalur atlet ya. Tapi kan memang untuk rekrutmen juga terbatas ya itu. Jadi kalau saran nih mungkin untuk masyarakat di rumah kalau misalnya memang tertarik sama archery ini cak mana jadi? Di Palembang ini untuk Palembang kita bilang ya. Untuk di Palembang ini ada sekitar 8 sampai 10 klub yang di bawah naungan Perpani kok. Banyak. Ada di Pelaju, ada di daerah Kenten juga ada, di Hexa Archery itu di daerah kilometer itu juga ada. Jadi sebenarnya udah menyebar banyak. Jadi tinggal kalau memang orang tuanya atau anaknya yang pengen memanah dan pengen anak bisa mendapat jalur prestasi tadi ya. Saran dari saya sih mendatangi klub-klub tadi yang di bawah naungan Perpani tadi. Jadi mereka bisa diarahkan untuk menjadi atlet dan insya Allah kedepannya gitu loh. Jadi memang kalau dari Hexa ini memang fokus untuk membentuk atlet yang bakal insya Allah berprestasi ya Pak ya? Insya Allah. Di jalurnya sendiri. Kalau siapa Sarah mau mana? Kita ke hutan be. Aku nak mana babi hutan sih menuju aku ya. Nah tapi berarti kalau kita jengok tadi apa yang sudah omongin Pak Andika berarti tidak menutup kemungkinan untuk kolaborasi juga ya sama klub lain ya? Bisa itu. Bisa. Nah kalau tadi kita sudah ngobrol dengan kedua pelatih, sekarang kita ngobrol dengan atlet. Selamat pagi Mas. Diem aja dari tadi. Sehat banget ya kalau looknya ya atlet ya. Dengan Mas Muhammad Tandri ya. Tandri. Oke Mas, kenapa akhirnya memilih panahan sebagai cabang olahraga? Karena olahraga panahan ini olahraga yang tidak satu lawan. Jadi kita nggak menghadapkan langsung dengan lawan. Sebelah-sebelahan malah dia. Iya, sebelahan dan kita cuman nembak target aja. Jadi memang Masnya nggak suka lawan-lawanan. Jadi lebih ke sales ya, mengejar target. Ada target. Oke. Kemudian dari kapan Mas sudah mulai latihan? Di kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD, berarti sekarang sudah? 5 tahun atau 7 tahun. 6 sampai 7 tahun berarti ya? Nah, sudah kelas 12 ya. Kelas 12. Baru sebulan latihan. Tapi kalau melo lombanya dewe
ataupun cabang olahraga ini kan sudah berapa kali ikut kompetisi dan ada prestasi apa sebelumnya? Untuk ikut kompetisi sudah sering. Kalau prestasi di pot-pot dapat emas. Waduh. Emas 1 di Kilo. Papap Batu Haja dapat 1 emas, 3 iya. PH, 1 perunggu. Oke. Di Papap Lahat dapat 2 emas, 1 perunggu. Di Lahat Open waktu itu dapat 2 emas. Di Jambi kemarin. di Jambi dapat 1 emas. Borong emas dia. Jadi emasnya nanti dipakai buat mas kawin juga ya? Salah gitu ya. Udah disiapkan. Saya terima nikahnya. Oh enggak ya. Oke, jadi memang luar biasa ya Pak ya, kalau saya dengar tadi prestasi yang sudah banyak sekali Ya, dari sahabat di Tandri sendiri juga salah satu dari atlet Hexa yang mewakili Sumsel untuk Prapon kemarin, Kejurnas Junior juga kemarin di Bogor, sempat seleknas juga tapi tadi belum lolos tapi ya seleksi nasional. Dicoba lagi. Jadi ya cukup tinggi jam terbang dia untuk Oh, luar biasa ya kalau ini atlet muda yang sudah banyak Berprestasi medali ya. Kalau Sarah juga atletnya. Iya. Atlet senam ya. Iya, senam lantai ya. Makasih loh, Vin. Pemirsa, kita akan berbincang-bincang kembali dengan para narasumber kita tentang archery pada hari ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Palembang dan masih bersama ketiga narasumber kami hari ini. Masih kita akan membahas masalah panahan. Betul. Kalau ngomongin panahan, emang inilah dari zaman dahulu kala, zaman purbakala tuh sudah main panah-panahan kan? Sudah tembak-tembakan. Betul, untuk dapat ke hasil buruan untuk makan. Oh, oke. Nah, zaman dulu kan. Terus berkembang dengan panahan yang sederhana, yang cuman kayu sama tali betot. Oh, Nah, talinya dibetot berarti ya? betul. Tok, gitu ya. Sekarang ini kalau kita lihat di sisi kanan, jadi ya. Ini kalau dari panahan yang sekarang itu sudah berbeda, tidak lagi menggunakan kayu. Betul. Karena kalau kayu ini takutnya patah sekarang. Betul ya. Oke, Nah, kalau kita akan bincang kembali dengan ketua pelatih ya, sekaligus ketua klub ataupun kepala pelatih dari Hexa, Bapak Andika. Saya curiga kalau yang namanya Andika itu kayaknya badannya bukan ya Pak Sony ya? Andika Perkau. Ini ya. Jangan sebut merek ya. Oke, Pak Andika. Kalau tadi sudah kita spill ya. Kalau soal zaman dulu pakai panahan itu panahan yang tradisional. Tradisional, Pak. Kalau yang di sisi kanannya Pak Andika itu apa nama panahannya? Kok agak keren ya? Oh iya. Jelaskan ya. Jadi sebelumnya saya juga jelaskan dulu sebelumnya kalau di prestasi itu ada 3 divisi yang dipertandingkan. Itu divisi standar nasional, terus divisi recurve sama divisi kompon. Nah, yang di sebelah kanan saya ini busur kompon namanya. Nah, busur kompon ini jarak event pertandingannya itu 50 meter dengan lingkaran sebesar 80 cm. Lingkaran targetnya, terus juga yang kuningnya itu paling sebesar tutup botol lah, besar dikit dari tutup botol untuk angka X-nya. Jadi dia hitungannya dari start dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan X. Ya, jadi itu skor yang dihitung pertandingan di divisi kompon. Busur kompon ini sendiri juga banyak variasinya, maksudnya bukan variasi nggak hanya dalam satu merek, dia tetap seperti kayak mobil, motor dan lain-lain, ada banyak mereknya, banyak tipenya dan lain-lain. Tapi untuk divisi kompon ini seperti kalau di senjatanya kayak sniper. Oke. Ini Jadi yang paling tinggi. Akurasi paling tinggi itu di kompon. Jadi di event pertandingannya itu sang atlet harus berusaha hanya mengenai angka 10 atau X saja. Oh, Nah, itu targetnya. Itu targetnya. Kalau udah 9 atau 8 itu bisa terjadi susulan yang sangat ketat angkanya. Nah, karena dia kalau kompon ini kayak bilang tadi ada yang standar nasional sama recurve itu set. Jadi dia di saat aduan dia menembak, yang menang dapat poin 2. Yang kalah 0, kalau seri 1-1. Kalau siapa yang duluan dapat angka 6 di divisi recurve dan standar nasional itu memenangkan aduannya, finalnya gitu. Berbeda dengan kompon, dia akumulasi angka.
Jadi dia 10, 10, 10, 30 terus dikejar sampai total bersih. Kalau misalnya bisa 5 kali event dalam aduan itu dia berarti 150 perfect score-nya. Karena dia 3 kali anak panah dilakukan selama sebanyak 3 anak panah dilakukan sebanyak 5 kali. Berarti total skornya 150. Itu skor perfectnya lah. Perfect score. Nah, jadi dia busur kompon ini lebih ke akurasi yang betul-betul sangat detail gitu loh. Jadi dia benar-benar fokusnya enggak hanya kompon, recap dan standar nasional juga fokusnya memang harus ini gitu, harus betul-betul bagus. Nah, bedanya di kompon dia memakai sistem kayak hidrolik gitu, kayak ada cam. Kalau busur yang biasa kan lim, riser terus tanpa ada seperti equipment kayak kontrolnya gini, gitu. Jadi dia memang sistemnya akurasinya memang betul-betul sangat-sangat tinggi. Nah, juga kita lihat di sini ini namanya scoop. Scoop ini pembesaran. Jadi dia kayak kekeran. Ya, kayak kekeran dia ada pembesarannya. Ada pembesarannya untuk diinikan ke target. Ya, dia ada kaca pembesarnya. Jadi dia ini di target itu dia agak besar dibikinnya. Jadi memang seperti sniper tadi, makanya dibilang ini sistemnya kayak sniper. Kalau yang recap itu lebih ke rifle gitu loh, yang senapan laras panjang. Tingkat kesulitannya juga berbeda-beda dan semuanya sulit. Bisa saya bilang saya juga dengan Coach Andy juga sudah menjalanin seluruh busur itu, jadi tingkat kesulitannya berbeda-beda dan memang semua sulit gitu. Jadi memang kadang kita lihat mana itu cuman tarik tembak enggak, itu fokusnya apalagi untuk yang prestasi ya, karena kita memang berdiri tegak bukan naik kuda. Kalau naik kuda kan memang ada itu lebih sulit lagi karena sudah goyang, kita harus fokus lagi gitu kan. Tapi kalau ini betul-betul karena yang dibutuhkan akurasi, yang tadi saya bilang fokus, berdiri, makanya otot kaki pun juga sangat penting. Jadi sebenarnya olahraga panahan ini kayaknya aja cuma berdiri, tapi sebenarnya seluruh otot dipakai ya. Tadi yang dibilang tadi sama Coach Hendy, dada, tricep, bahu, punggung, kaki itu semua dipakai. Apalagi pas jalannya juga ada kardionya di situ. Jadi ya, gitu. Oh, jadi memang kalau yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian ini adalah yang bisa dikatakan yang memang tingkatnya paling tinggi, akurasinya tertinggi ya Pak ya. Ini sniper. Tapi mikirnya dulu Mbak Luli, kalau panahan ini kayak golf ya. Ketika golf kan kita kalau misalnya ngelempar bola, ada cewek-cewek carry yang mukul bola, ada cewek-cewek carry yang ngambil ngambil yang ngambil bolanya kan. Kalau ini kate yang ngambil bolanya ngambil dan tadi kalau dia di spill sama Pak Andika tadi, ada 50 meter. 50 meter jarak 50 dan 70. Lumayan jauh ngambilnya. 50. Jadi 50 sekali setengah 6 kali 100 meter, 300 meter, bisa 6 kali ya? 250 meter kalau 5 kali Pak ya. 6 kali ya? Berarti kan 3 kali ditembak. Ya lumayan juga, makanya tadi Bapak Andika benar memang bahwa tidak hanya terlihat berdiri saja, ternyata otot kaki sangat digunakan ya Pak ya, untuk olahraga panahan. Itu penasaran kalau yang busur panjangnya itu apa? Yang ini? Ini stabilizer. Stabilizer. Jadi dia menstabilkan posisi saat kita menaruh engkor, istilahnya menaruh tarian itu di posisi untuk siap tembak. Dia menstabilkan busur supaya nggak goyang. Untuk ini ya? Ya, menstabilkan. Makanya namanya stabilizer. Kanan kirinya lurus ke depannya. Jadi dia betul-betul menjaga supaya posisi busur itu benar-benar terarah dengan ini tanpa ada goyangan-goyangan yang tidak perlu. Berarti lumayan berat karena ya? Ya, kalau busurnya sendiri ini sekitar 4,5 kilo atau 5 kiloan lah. Untuk busurnya saja. Sementara untuk stringnya yang untuk kita tarik itu antara kalau untuk kompon itu rata-rata di atas 20 kg penarikannya. Jadi dia hitungannya poundage. Jadi sekitar 54 poundage, 40 poundage saja hitungannya pounds kalau ini untuk panahan. Jadi wajar kalau tangan-tangan atlet panahan pesawat. Kita mau dulu ke atletnya. Oke, dari mungkin Tandri ya. Oke, kalau Tandri kan ini sudah tadi udah 5 tahun ya, berkecimpung sama archery ini. Nah, untuk kesulitannya Dewe, apalagi ini kok busur dan juga panahnya ini yang sudah seberat dan sebesar itu. Dan ditambah dengan melihat pelatihnya yang sebesar itu. Tandri deg-degan. Kalau untuk kesulitan saat bertanding tuh alat rusak pas bertanding itu sulit. Apalagi pas kita rusak, kita harus dituntut tetap fokus biar apalagi kalau
pertandingan itu belum selesai. Jadi kita harus dituntut tetap fokus, jangan panik. Jadi ya itu alat rusak yang kesulitannya. Kesulitan ya, itu namanya accident ya. Iya. Biasanya rusaknya sering di bagian mananya? Mungkin kalau rusak Trigger. ini untuk nariknya itu galak macet Oh, oke. dan blade-nya mungkin patah. Fisir. Kalau hujan badai juga skopnya jadi embunan. Oh, oke. Jadi banyak ini. Banyak faktor. Iya. Kalau fokus yang paling mengganggu kira-kira apa? Fokus Dari segi fokus ya. Adanya makhluk lebih di sana. mungkin lebih ke mental, Pak. Oh, mental ya. Iya. Berarti mood juga sangat ini ya, sangat mempengaruhi ya, Pak ya, Sangat ketika mempengaruhi. kita lagi ini ya. Kalau jiwang zaman sekarang mental health. Mental health. Oh. Jadi tidak apa-apa. Kalau untuk banyak milik, aku tidak apa-apa capek badan, tapi jangan sampai pikiran. Karena kalau sampai pikiran sampai ke badan-badan. Nah, tapi kayaknya ini double ya kalau Double. asli. Kalau asli karena Sampai dia menjaga pikiran. mood, fokus karena itu Angkat beban juga. angkat beban juga, Nah, jalan juga. Di situ tugas pelatih untuk Menjaga. membantu Menjaga tetap moodnya stabil ya, tetap stabil. Jadi apa yang dilakukan? Oh, minum, kasih minum. Benar, Ya, benar. Aus ya? Iya, benar. Anduk gitu ya. Jadi kalau tadi kita bilang masalah cuaca, ternyata cuaca sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi karena ini di outdoor ya, Ya, terbuka. Jadi pada saat cuaca yang seperti apa Pak kira-kira sangat mengganggu? Yang pasti angin ya. Angin ya? Nah, angin. Atlet sendiri juga harus bisa memprediksikan arah angin. Jadi biasanya di lapangan event yang profesional itu akan dikasih bendera untuk mengetahui arah angin di mana gitu kan. Jadi atlet bisa memprediksi. Jadi misalnya angin dari kiri ke kanan kencang nih, begitu atlet lagi aiming, posisi lagi mau rilis, dia harus bisa menghitung kira-kira kalau angin aku agak, berarti dia nggak bisa di tengah, karena begitu dia karena angin dia hero-nya pasti ke kanan, jadi dia harus bisa membaca itu gitu loh. Itu tugas dari si pelatih untuk memberikan masukan. Nah nanti sang atlet yang di saat berlatih dia yang mencoba untuk mencari nih mencari ini solusinya apa. Oh, Gitu loh. oke. Jadi ada perhitungannya sana. Ada perhitungan juga. Ini ke arah sini mungkin lebih condong ke sini gitu. Ya. Oke, jadi kalau kita move ke Coach Andy, ya berarti Coach Andy ini adalah anak didiknya Avatar juga, mengendali Bisa ya anginnya. Oh, angin Kita sini atur. kita tambah lagi gitu. Nah, tapi kalau Coach Andy, kalau misalnya tadi kan ada Agi, terus mungkin sekalian lah ya ngasih tahu apa basic yang diajar ke sama atlet yang baru, sama atlet yang sudah punya jam terbang dewek, terus misalnya program-program apa sih yang Coach Andy dewek kasih sama mereka? Kalau di klub ya, yang kalau misalnya pemula, ya yang pasti teknik dasar memanah. Itu yang kita kasih. Setelah dia udah cukup mumpuni untuk teknik memanah, udah standar, udah ini, nanti atletnya sendiri nanti yang postur aku yang nyaman kayak mana gitu. Nah, setelah itu kalau setelah udah bisa kita lepaskan dia, kemudian untuk mengikuti turnamen. Jadi kalau untuk mengikuti turnamen itu mentalnya yang harus kita siapkan. Bagaimana dia untuk di garis tembak nanti gugup atau tidak, atau biasa kalau gugup itu kan detak jantungnya makin cepat kan, jadi tangan dia juga nanti Gemeteran gitu. gemeteran. Jadi gimana caranya atlet itu tetap dengan stabil untuk memanah gitu. Oke. Jadi memang sangat perlu dijaga ternyata moodnya ya kalau kemana. Nah untuk anak-anak didiknya Mbak, jadi memang itu kan pasti banyak ada 12 ada 12 kepala, ada 12 kebiasaan, ada 12 orang yang punya karakter yang berbeda. Mungkin tantangan yang cukup ini untuk menghadapi pada saat kita melatih dengan anak-anak yang berbeda, karena ini kan sistemnya intimate ketika kita berlatih panahan, karena kita akan langsung bersentuhan dengan anak didik kita. Ya, makanya kita cuman bisa 12 atlet karena masing-masing beda-beda. Jadi ada satu atlet yang bisa menerima ilmu memanahnya itu cepat, terus latihan bagus, tapi pas pertandingan jeblok. Maksudnya bukan terlalu jeblok sih, nggak sesuai target dia. Ada juga atlet yang cepat menerima saran, menerima teknik segala macam,
Tapi pas memanah juga, pas pertandingan juga bagus, ada juga. Jadi kami tiap anak itu, tiap atlet kami kasih target masing-masing berbeda. Ada yang memang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kita itu kan kita dari memanah itu pakai skor. Jadi 6 anak panah selama 6 kali. Jadi skor yang untuk di kompon nih, misalnya skor yang untuk di kompon itu perfectnya 360. Nah, ada anak nih salah satu yang memang ini dia terbaik dia 356. Jadi 9-nya cuman ada 4 lainnya 10 dan X gitu. Nah, itu di latihan. Tapi kalau di pertandingan itu bisa turun. Nah, gimana kalau kami kasih target ke mereka biar untuk bisa memanah di pertandingan sesuai dengan di latihan gitu. Oke, jadi memang ada standar khusus. Standar beda-beda untuk anak-anak beda-beda. Gitu. Oke, kita akan masih berbincang-bincang dengan para jawara-jawara panahan ini ya. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Palembang, masih bersama ketiga narasumber kita. Ini panah, tapi bukan panah asmara ya. Jadi panahnya panah serius berarti. Serius pokoknya ya. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah panah, ini kita sampingkan dulu panah. Sebentar Jo, kalau kita tanya-tanya untuk keseharian dulu, selain manah mungkin dari Coach Andy dan juga Coach Tika ya. Ini keseharian Jo, aktivitasnya apa Bes? Boleh kita tahu? Dari Coach Andy. Dari Coach Andy. Saya kebetulan pegawai di Kejaksaan. Sehari-harinya saya bekerja, yang melatih cuma Sabtu Minggu. Oke, jadi wajar ya kalau cuma nak minta 12 dulu ya. Nggak terhandle. Betul. Kalau Coach Dika Dewe? Kalau saya sih kegiatannya lebih ke wira swasta ya. Bisnis juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti saya juga ilustrator buku anak, juga ya Sabtu Minggu melatih. Jadi memang betul-betul bisa fokusnya di Sabtu Minggu jadinya. Oke, baik. Gym berarti juga. Ya. betul. Kelihatan ya. Kelihatan. Jadi kalau misalnya Coach Dika dan Coach Andy ini punya kesibukan masing-masing, berarti ya di luar itu wajar Be. Kalau misalnya manah ini juga perlu konsentrasi. Jadi ibaratnya gawean di kantor tidak pacak dibawa ketika ngajar ataupun malah ikut turnamen kayak itu ya. Jadi harus benar-benar fokus lah. Ada pernah mungkin insiden ketika insiden ketika ngajar ataupun megang Jadi, kalau di klub ini saya sama ini kebetulan suami ya. Jadi kalau kebetulan mereka ya. Jadi kalau mereka latihan kita juga tetap memanah. Kita nggak berdiri di belakang, kita ikut memanah. Terus pernah kejadian di sini lebam. Karena terkena string yang terlepas ya? Karena nggak fokus. Makanya pentingnya memanah ini, pentingnya fokus itu biar ya nggak terjadi kayak seperti itu. Ada yang luka, kemarin banyak juga. Tapi hebat ya Coach Andy sama Coach Dika ini, karena mereka bisa membagi waktu dengan tepat kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya ini kan cuma fokusnya berarti di weekend baik di Sabtu Minggu. Kira-kira kalau misalnya ada dari klub-klub lain yang ngajak mungkin sparring ataupun kolaborasi bareng itu sudah pernernahkah terjadi? Pernah ya? Kapan itu? Sering kok klub-klub Palembang mengadakan event untuk membuat atlet-atletnya bersemangat untuk bertanding ya. Jadi di saat event-event secara yang resmi belum ada, masih lagi kosong, biasanya klub-klub di Palembang itu ada beberapa klub yang membuat event scoreboard atau scoring bersama atau latihan bersama, atau juga event-event yang mungkin jaraknya hanya 18 meter, 20 meter, atau juga ada yang betul-betul jarak pertandingan mereka. Jadi klub-klub di Palembang itu berkolaborasi. Jadi nanti dipakai lapangan klub mana, nanti kita sama-sama ke sana bareng-bareng sekalian menjalin silaturahmi antara atlet, pelatih dan lain-lain gitu. Sering ya, sering berjalan beberapa kali di Palembang, sering dilakukan kayak gitu. Sebagai sepasang suami istri, apakah pembahasan di rumah tetap juga mengenai atlet Bapak Ibu? Iya. Salah satu itu
itu selain rumah Kadang-kadang tangga ya. di meja makan juga yang kita bahas juga masalah atletnya. Misalnya si A, tadi kita lihat latihannya gini, kenapa dia itu. Jadi nanti kita bahas. Nanti setelah kita bahas, nanti kita hubungi atletnya via telepon atau via WA. Kamu kenapa tadi atau gimana. Jadi kita betul-betul antara udah kayak kakak sama adik atau orang tua sama anak gitu. Karena pelatih itu memang harus bisa bersikap kapan dia harus jadi orang tua, kapan dia harus jadi kakak, kapan dia harus jadi pelatih, itu memang harus bisa gitu. Makanya sebagai pelatih sendiri juga ada batasan umur sebenarnya, nggak bisa umur masih 17 tahun mau jadi pelatih atau bisa, mungkin dia teknik dia mengerti, dia mungkin bisa melatih tapi secara mental dia belum siap. Nah, itu. Jadi memang ini yang luar biasa berbeda mungkin dengan klub-klub lain ya Bu ya, Mbak ya. Tapi kalau Karena dari Tantri lebih fokus, berarti lebih fokus karena pembahasannya sampai ke rumah. Bisa sampai ke rumah. Iya betul. Iya betul. enak ya berarti ya. Ini istimewanya dari Hexa. Iya. Dari Hexa pembahasan atletnya fokus. Betul. Tapi kalau kayak Tantri ini sudah siap belum? Kalau misalnya nanti akan misalnya Next ya. next akan jadi coach juga seperti Coach Tika dan juga Coach Andy. Insya Allah sih. Pengen ya. Dia ada melatih adik dia juga, sepupu dia juga pernah dia latih gitu. Ayo deh, tolong dilatih. Habis nasi. Cak Mano jadi Jadi kita- memang seru ternyata ya. Kalau tadi dibilang kebetulan, bukan kebetulan. kebetulan. Hobinya sama. Hobinya sama, kemudian bertemunya juga luar biasa, akhirnya bisa hidup bersama ya Bu ya, Iya. dengan hobi yang sama. Betul. Kayaknya kamu harus cari yang Sama ya. Memang kalau ada pepatahnya itu kan di mana kita berpijak di situlah jodoh kita. Oh gitu ya. Jangan sampai. Beda. Nah, Oke, kalau dari atlet kita akan bahas mengenai atlet lagi nih. Nah, dari Mas Tandri, kira-kira progres ke depan, harapan Progres ke ke depannya pengen depan. seperti apa? Mungkin lebih giat lagi latihan untuk ngejar PON tahun 2028. Oh, PON 2028. Ya, targetnya lolos di PON 2028. Lolos PON ya. Tembus timnas nggak? Nah, Pelatnas ya, pelatnas. timnas Tembus juga. timnas. Ya. kalau Tandri sendiri masih SMA ya tadi ya. Kelas 12 Cak Mano ya. ngimbanginnya antara sekolah sama jadi atlet. Mungkin untuk ngimbangi, kalau untuk sekarang kan kelas 12 lagi sibuk-sibuknya nian. Iya. Soalnya nak lanjut kuliah, jadi untuk latihan mungkin Sabtu Minggu baik untuk saat ini. Oh, oke. Jadi kalau dari sekolah ataupun teman-teman Untuk sekolah juga, alhamdulillah kalau ada pertandingan izinnya Dapat dispensasi. dibantu ya, dapat dispen. dapat dispensasi. Tapi biasanya tuh dapat keistimewaan dewek kalau benar. atlet itu. Kalau dari teman-teman apakah memang mendukung senang dengan Tandri jadi atlet? Biasa baik. Oh, biasa. Iya. Kalau dari sekolah Mungkin Support ya? Kalau Ada support support bangga, Orang tua support? full support Oh, kalau orang full tua. support. Ya. Alat-alatnya itu. oh iya, ngomongin bentukannya sudah seperti itu. Kamu ingat loh, itu Harganya- tidak akan ditemukan di pasar lembah. Betul. Iya ya, jadi kira-kira Coach, Kisaran Bu. Kisaran berapa Price, ini? ya. Jadi kalau busur sendiri itu banyak variasi tadi saya Ya. bilang, ada yang buatan Cina, ada yang buatan Amerika, ada banyak ininya. Tapi untuk atlet sendiri yang mau terjun secara profesional untuk lebih fokus, brand-brand Amerika dan Korea itu lebih di ini kan lebih di Iya. saya rekomendasikan. Nah, untuk busur sendiri Total. kalau total, kita bilang total ya. Kalau kita bilang satu-satu nanti terlalu ini. Total dengan anak panah, busur dan lain-lain, peralatan safety dan lain-lain itu kisaran 50-an juta. Oh my Oke. god. Sama kayak ST Golf. Itu untuk yang betul-betul profesional. Tapi bukan berarti itu yang brand-brand yang memang brand-brand yang untuk kompetisi Yang bagus ya. Tapi di bawah situ juga ada yang buatan Cina dan lain-lain juga ada. Berarti ini- Harganya mungkin setengah dari Harga. itu. Jatuhnya impor ya Coach. Ya, semua busur itu bukan kebanyakan sih, hampir Rata-rata ya? semuanya itu impor dari luar. Nah, Indonesia sendiri memang belum ada, tapi untuk di kompetisi belum siap ya. siap Belum sampai ke sana. qualified seperti Oke. itu. Jadi memang Karena ada persyaratan kan untuk lolos dari ini. yang rekomen memang brand-brand ini Iya. luar brand. Jadi penasaran tapi Maruli, kalau misalnya kita Penasaran, ada niat nih, terus mungkin kayaknya Belum ada mampu. belum mampu, apakah dipinjamkan atau dia sewa seperti Jadi itu Coach? untuk belajar pertama kali itu ada namanya standar nasional, standar buat yang Yang dari busurnya kayu. kayak dari kayu, dan Oke. itu memang syarat kompetisi juga ada, eventnya juga ada. Standar nasional. Itu busurnya aja itu 1,5 juta, memang hanya anak-anak panahnya itu sekitar 1 jutaan.
Jadi masih bisa diiniin lah. Masih bisa. Oh ya, berarti Oke. ini memang persyaratannya harus Memang ada kelas-kelasnya serius. juga ya? Berarti kalau mau latihan panah harus serius sana. Kalau udah beli 50 juta latihan sebulan, Terus ngangkatnya aja nggak bisa ya gitu ya. langsung ini lagi jual Kan lagi. ada proses tantri aja, Ada sampai 5 proses. tahunan baru bisa sampai. Ada prosesnya kok. Nggak langsung harus ke sini, nggak ada Oke. jalan-jalan. Terakhir coach, untuk membentuk satu atlet yang memang siap untuk melaju, butuh waktu berapa lama? Tergantung atletnya sebenarnya. Siap. Nah, jadi tergantung atletnya. Kayak tadi Coach Hendy bilang, ada yang sudah siap secara latihan tapi secara mental dia belum. Ada yang di saat, malah ada kasus di saat latihan dia jelek skornya, malah dia dapat medali malah di. Jadi memang secara ininya kembali ke atletnya masing-masing. Jadwal latihan dia yang rutin, mendengarkan apa yang kata pelatihnya, apa yang disarankan oleh pelatih didengarkan, dijalankan. Insya Allah dalam waktu singkat juga bisa ya. Mungkin sekitar kalau sebagai prestasi untuk sampai ke prapon, ke jurnas dan lain-lain mungkin belum, tapi untuk open sistem pelatihan-latihan bersama apa segala dia masih bisa. Untuk ini mungkin sekitar 6 bulanan itu udah mulai siap lah Udah ya, siap. untuk bisa ke situ. Termasuk faktor keberuntungan juga nggak sih panah bisa Laki nyampe ya. gitu ya? Gitu ya. Ada faktor lucknya juga, faktor angin, faktor apa gitu. betul. Oke. Tetap ada. Terima kasih. Kita ke Coach Andy, mungkin menghimbau atau himbauan untuk atlet-atlet yang mungkin baru mau Iya. Bergabung. bergabung. Kalau mau bergabung ya, sebenarnya panahan ini olahraga yang menyenangkan. Sosialnya ada dengan teman-teman, terus fokusnya ada, fisiknya ada. Jadi kalau kalian mau berolahraga, salah satunya ya panahan. Panahan ya. Iya. Coach, closing statement. Ya, yang penting olahraga ya, olahraga untuk semua siapapun itu olahraga itu sangat penting, sangat perlu. Apapun jenis olahraganya, yang penting niatnya dilakukan. Jadi niatnya gini, mau day one atau one day. Oke. Ya, mau melakukannya hari ini juga, hari pertama saya melakukan ini atau nanti deh. Jadi kembalinya kalau dasaran dari saya, cintailah tubuh yang sudah diberikan sama Allah, jaga baik-baik, olahragalah, sehatlah, insya Allah kedepannya kita juga lebih enaklah menjalani hidup Oke. kita. Tandri. Tandri silakan. Apa? Teman-teman mungkin yang pengen ikutan olahraga. Pengen jadi panah. kayak Tandri nih, berprestasi. Ya, percaya proses. Nah, percaya proses. Dewasa loh dia. Aja percaya proses. Mau saya proses. Mau 50 juta itu proses dulu. Motivator yang irit ya. Oke, secara tidak terasa kita telah berada di penghujung Halo Palembang edisi hari ini. Kita telah banyak mendapatkan insight dari para narasumber yang luar biasa yang kita hadirkan pada hari ini di Halo Palembang. Tentunya saksikan terus Halo Palembang Senin sampai Sabtu hanya di PAL TV. Memang punya kita, kata aku Cia Ruli. Aku Cik Sarah pamit. Terima kasih para coach-coach Ya, tentunya dari sama-sama. Hexa Aksari Club pada hari ini sudah join sama kita. Dan tentunya besok-besok akan ada narasumber-narasumber hebat Ya. lainnya yang tentunya akan kita berikan untuk Bapak dan Ibu seluruh warga Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. So, jangan lupa saksikan setiap hari Palembang. Saya Sarah Munif pamit juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nembang bareng Yoyo bersama Nado